Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara, sahabat atau kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, apa kabar hari ini? Kita kembali berjumpa di Info Gunadarma. Acara ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, dan juga Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta. Semoga sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, Sanak Kadang semuanya sehat semua ya hari ini. Mudah-mudahan saja tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio narasumber kita yang akan berbincang-bincang dengan kita seputar Gunadarma, yaitu Bapak Dr. Rinaldo SE MMSI MKom ya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, sehat? Iya, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Tapi Pak Rino ini kelihatannya bugar. Kayaknya gemar olahraga nih Pak ya? Ya jogging lah. Jogging. Kelihatan Pak. Yang sering olahraga sama yang nggak pernah olahraga nih kayak Alhamdulillah. Kita. Baik Pak. Terima kasih sudah hadir di studio saat ini dan kita kembali akan bincang-bincang seputar informasi terkait Universitas Gunadarma ya semuanya. Dan sebelumnya mungkin saya ingin lebih tahu dulu tentang keseharian Pak Rino ini di Gunadarma. Ya. Jadi saya di Universitas Gunadarma ini sebagai dosen ya untuk Fakultas Ekonomi ya. Jadi saya dosen di Fakultas Ekonomi ya, di mana saya membahas khususnya untuk jurusan atau program studi akuntansi. Akuntansi. Saya. Ini dia ya. Baik, adalah akuntansi salah satu materi anak-anak ekonomi yang agak memusingkan juga kata. Enggak juga sih. Kalau dipelajari memang ya cukup menyenangkan juga sih lama-lama. Baik, boleh dicerita sedikit Pak situasi terkini, update aja di kehidupan kampus seperti apa mungkin Pak bisa ceritakan? Oke, jadi untuk sementara ya untuk kampus ini perkuliahan masih dengan menggunakan media teknologi informasi ya, kita masih daring online ya. Untuk saat ini masih online dan alhamdulillah sih dari pemerintah rencana memang mau dibuka ya untuk semester yang akan datang, tapi nanti kita biasanya lihat situasi dan kondisi di lapangan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya kebijakan pusat sih sudah memberikan lampu hijau ya. Lampu hijau untuk dibuka Juli. Perkuliahan secara tatap muka. Tapi memang nanti keputusan akhir memang dari pemerintah masing-masing ya, sesuai dengan melihat kondisi di lapangannya. Baik. Iya, sekarang kita ngobrolin tentang fakultas nih Pak. Kebetulan Bapak di ekonomi ya, khususnya di akuntansi. Ya, seperti apa Pak minat, terutama minat dulu nih dari yang sebelumnya, mungkin ini jadi gambaran juga buat calon mahasiswa dan juga para orang tua yang akan memasukkan putra-putrinya ke Gunadarma. Jadi untuk program studi akuntansi ini di Gunadarma secara umum mempelajari seluruh ilmu-ilmu di bidang akuntansi ya, kemudian didukung oleh di bidang ICT ya, informasi komunikasi dan teknologi. Jadi di akuntansinya juga kita mempelajari mengenai akuntansi yang sudah terkomputerisasi ya, akuntansi terkomputerisasi ya. Selain kita mempelajari secara manual mengenai akuntansi, kita juga mempelajari bagaimana akuntansi itu diterapkan secara menggunakan teknologi informasi ya. Jadi banyak software di bidang akuntansi yang bisa dipelajari oleh mahasiswa ya, dimana sekarang ini kan memang sudah zamannya digitalisasi ya, zamannya teknologi informasi, maka di bidang akuntansi pun juga ikut berkembang mengikuti perkembangan di bidang teknologi informasi ini ya. Kurang lebih itu ya. Jadi memang ada banyak aplikasi di bidang akuntansi yang mungkin juga dipelajari di kampus di Gunadarma ini ya. Baik.
Nah ini ada S1 akuntansi ya di program sarjana betul. di Gunadarma ya, sahabat Megasora dan juga semuanya. Dan ini tentunya salah satu program studi yang juga terakreditasi A kalau saya Ya, betul. Jadi untuk program studi ini program studi akuntansi itu sudah terakreditasi A ya. Jadi untuk hampir semua program studi akuntansi itu sudah terakreditasi A semua, ya. Bahkan akreditasi untuk institusi Universitas Gunadarma pun juga sudah terakreditasi A, ya. Ini ini memberikan gambaran bahwa kondisi atau keadaan dari Universitas Gunadarma khususnya jurusan akuntansi ini baik dari segi sumber daya manusianya, sarana prasarananya itu sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau memang sudah memenuhi dan mungkin melebihi dari standar itu biasanya diberikan nilai yang tinggi lah gitu dari pemerintah. Dalam hal ini ya standar yang tertinggi itu adalah akreditasi A. Oh gitu ya. Iya. Baik, yang terbaru ada terapan apa di akuntansi Pak yang berkembang saat ini Pak? Mungkin boleh cerita sedikit Pak mengenai perkembangan jadi, mata kuliah ini dan sebagainya. Ya, untuk perkembangan itu untuk akuntansi memang berkembangnya adalah mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi ya. Jadi secara garis besar akuntansi itu mempelajari yang pertama adalah mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan ya. Satunya lagi akuntansi itu mempelajari bagaimana memeriksa laporan keuangan tersebut ya. Jadi yang satu menyusun laporan keuangan, yang kedua adalah memeriksa laporan keuangan tersebut yang biasa kita sebut sebagai auditor ya, seorang auditor itu memeriksa. Nah, jadi kedua bidang inilah yang kita pelajari ya, baik secara dipelajarinya di kampus itu ya kita pelajari secara manual bisa, kemudian kita mempelajari dengan menggunakan teknologi informasi juga bisa. Ya, perkembangan terakhir memang lebih banyak pada penggunaan aplikasi di lapangan sesuai dengan kebutuhan industri itu biasanya adalah menggunakan teknologi informasi ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi di bidang akuntansi itu sudah diterapkan di industri dan di kampus juga kita mempelajarinya. Jadi begitu mahasiswa lulus ya, begitu masuk ke dunia kerjaan, mereka sudah punya bekal ya. Paling tidak kalau di kampus mempelajari mengenai software akuntansi tertentu ya, begitu masuk ke perusahaan juga menggunakan software yang sama, itu memudahkan bagi si lulusan untuk bisa masuk ke pekerjaan tersebut. Jadi gitu. aplikasinya jadi applicable ya. Bersesuaian dengan di industri lah kurang lebih kebutuhan perusahaan. Betul. Nah, itu kita pelajari di sana. Tuntutan ya Pak ya. Itu memang. Jadi akun yang orang akuntansi itu tidak hanya cukup manual ya sekarang. Iya, udah berbasis teknologi informasi. Nah, itu kita pelajari juga ya semuanya. Baik, menarik ya sahabat Megasora, Anda yang mungkin yang mau masuk ke ekonomi ya. Ya, ekonomi khususnya akuntansi. Ya, ini ada kebetulan ada yang membidanginya nih saat ini ya. Iya. Dari mahasiswa Bapak sendiri pengalamannya Pak mengenai ini, apakah lebih banyak ke mana nih akuntansi ini? Lebih banyak ke, kan ada macam-macam ya akuntansi ini. Bisa dijelaskan Pak? Akuntansi itu ada akuntansi keuangan ya. Itu biasanya membahas mengenai penyusunan laporan keuangan ya, kalau dilihat dari ininya ya, jenis-jenis akuntansi. Kemudian akuntansi manajemen itu biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan, dan juga ada pemeriksaan akuntansi ya, itu biasanya membahas mengaudit, memeriksa laporan keuangan yang sudah dibuat oleh suatu perusahaan. Kemudian juga mempelajari mengenai sistem informasi akuntansi, itu juga bisa. Jadi kita akan menyusun bagaimana sebuah sistem informasi itu diaplikasikan pada suatu perusahaan. Ya, jadi prosedur-prosedurnya seperti apa untuk menerima suatu transaksi, prosedurnya kemana aja itu diajarkan di dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi. Ya, dan penyusunan bagaimana menjalankan sistem yang sudah ada di akuntansi, dalam hal ini akuntansi yang berbasis teknologi informasi tadi. Iya, mungkin akuntansi sekarang sudah tidak bukan sesulit tapi serumit yang benar-benar tidak dibantu dengan teknologi ya Pak ya. Seperti apa nih kondisinya? Kondisi kalau kita lihat di sekarang ini kan, kalau aplikasinya bisa lihat di toko-toko software ya, supermarket gitu kan, itu udah
kita kan kalau manual kita kalau ada transaksi pembelian kita harus mencatat. Sekarang kan cukup di scan. Itu sebenarnya udah masuk semua udah masuk ke dalam catatan akuntansi semua itu. Kalau begitu di scan itu udah masuk semua. Kategorinya sudah ke sana ya. Udah semua. Jadi kalau begitu di scan transaksi itu sudah ada di laporan keuangan. Padahal kalau secara manual itu ada berapa? Kurang lebih ada 7 atau 8 langkah ya. Yang harus dilalui. Harus dilalui dengan adanya satu transaksi itu. Barcode, tapi kalau ya? dengan pakai barcode, satu scan itu udah beres semua. Itu dia. Nah, itu udah beres semua. Jadi kita tinggal lihat laporannya aja, itu udah selesai. Nah kan Gunadarma terkenal dengan pendampingan teknologi informasinya atau komputernya. Nah untuk akuntansi sendiri seperti apa nih pendampingannya Pak? Apa aja yang dipelajari selain ilmu akuntansinya yang berbasis IT-nya apa nih di anak akuntansi? Ya itu tadi penerapan mengenai software-software di bidang akuntansi. Ya khususnya yang sering dipakai di dunia usaha atau di perusahaan. Ya kalau saya sebutin softwarenya kayak promosi. Jadi artinya itu gini, semua kita pakai. Artinya mahasiswa hanya usernya untuk itu usernya, ya? betul. Usernya. Jadi bagaimana menggunakan aplikasi tersebut secara lebih menguasai. Tapi bukan berarti mereka hanya user kemudian blank. Dia harus tahu proses di dalamnya. Tidak hanya user hanya sebagai hanya scan selesai. Tidak, kalau akuntan itu scan, nah di dalam komputernya tuh harus tahu apa itu yang dipelajari juga dipelajari. Ya? Itu harus dipelajari di situ. Jadi tidak hanya user tapi nggak ngerti apa-apa. User yang harus ngerti semuanya dari begitu ada transaksi di awal sampai ke ujungnya harus tahu semua prosesnya, baik secara manual maupun secara terkomputerisasi. Ini itu menarik nih ya, karena jangan hanya tahu jadinya saja kan gitu. Betul. Dia harus tahu dari awal sampai akhir prosesnya itu seperti apa. Ya. Jadi jangan hanya pada transaksi selesai ujungnya aja yang dia tahu. Prosesnya dia tidak tahu, itu tidak, itu kita walaupun pelajari memang semua. Bukan anak pemrograman ya, betul. Berarti harus tahu programnya. Betul. Iya, walaupun tidak harus detail ngerti sedetail mengenai program akuntansinya tidak harus, ya, tapi alurnya itu harus ngerti, prosedurnya seperti apa tuh harus tahu. Baik. Gitu. Ya, bagaimana sahabat Mega Suara, kawan Kota Perek dan Sanakadang Kulon Progo, mungkin ada di antara calon mahasiswa yang juga tertarik ini, ternyata seperti itu ya. Jadi Anda Pak Aca kalau mau tertarik dengan akuntansi, bahwa tidak hanya untuk masalah keuangan dan lain-lain ya. Betul. Ada memang hal-hal yang di luar disiplin ilmu yang memang juga harus disandingkan. Gitu iya, betul, harus dipelajari. Betul, baik. Baik Pak Rino, kita akan lanjutkan lagi nanti ya kebersamaan kita untuk hari ini, dan tentu saja sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, kita masih bersama di Info Gunadarma hari ini, dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, masih bersama di Info Gunadarma hari ini, dan terima kasih Anda masih bersama kita, bersama narasumber yang tentunya sudah hadir dari tadi. Ada Bapak Dr. Rinaldo SE MMSI MIKOM sebagai salah satu dosen di Universitas Gunadarma. Baik Pak Rino, kita kembali ke topik kita ya. Dan tadi menarik sekali bahwa banyak hal yang dilakukan mahasiswa selain disiplin ilmu dasar yang memang harus dipelajari terutama di akuntansi yang dibidangi oleh Pak Rino. Dan sekarang kita coba memandang masa depan lah gitu ya. Terutama mungkin ada experience dari lulusan-lulusan atau alumni-alumni yang memang dulu pernah menjadi mahasiswa Bapak, seperti apa? Iya, memang alhamdulillah ya, banyak juga mahasiswa-mahasiswa saja yang sudah lulus, yang sudah berkarir di bidang, khususnya di bidang akuntansi ya, itu juga menghubungi saya, menginformasikan perkembangannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah banyak yang istilahnya udah pada jadilah. Masih gitu. keep kontak ya Pak ya? Masih ada beberapa yang masih kontak dengan saya, tapi intinya mereka alhamdulillah sudah pada jadilah, udah berkarir di bidangnya masing-masing. Nah, ini terkait lulusan nih Pak, seperti apa nih Gunadarma sendiri memfasilitasi ini semua lulusan lah ya, semua lulusan Gunadarma lah, tidak hanya di akuntansi dan sebagainya. Betul ya, jadi untuk
para lulusan dari Universitas Gunadarma, kita di Universitas Gunadarma juga membantu mereka dan memfasilitasi mereka agar supaya mereka bisa memperoleh pekerjaan ya sesuai bidangnya. Tapi selain bekerja ya mereka juga diharapkan bisa juga berdikari sendiri ya untuk berwirausaha. Tapi dalam hal memperoleh pekerjaan kita memfasilitasinya dengan yang namanya ada UG Career Center. UG Career Center. Ya. Oke. Jadi UG Career Center ini berfungsi memfasilitasi alumni lulusan Universitas Gunadarma dengan usernya, dalam hal ini penggunanya yaitu perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi di UG Career Center itu semua alumni Gunadarma itu terdaftar di situ. Oh, ya, wajib. Jadi begitu lulus mereka itu wajib mendaftar ke dalam UG Career Center menjadi database alumni. Nah, kemudian dari sisi usernya juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di mana mereka akan juga mendaftar ke UG Career Center ya, perusahaan mereka mendaftarkan perusahaan mereka di UG Career Center, dan kalau di perusahaan atau user-user itu ada lowongan pekerjaan mereka bisa share-nya di UG Career Center. Jadi langsung di situ ya? Bisa di situ. Jadi mahasiswa atau alumni itu kalau ingin cari pekerjaan itu bisa juga lihat di UG Career Center. Jadi perusahaan dan alumni itu terkoneksi ya. Jadi bisa di situ. Ya itu salah satu manfaat yang bisa digunakan dari UG Career Center. Salah satu yang pertama adalah sebagai database alumni, yang kedua adalah sebagai penghubung fasilitator ya antara alumni dengan user, dalam hal ini perusahaan-perusahaan di luar sana ya. Jadi kalau ada alumni ingin cari pekerjaan bisa lihat di satu akses ini. Akses, kemudian nanti bisa lihat perusahaan mana yang membuka lowongan. Oh gitu ya. Jadi kalau memang berminat di perusahaan tersebut bisa apply ini secara online juga bisa. Kalau perusahaannya bisa menerima secara online, ya itu bisa mereka apply juga di situ. Jadi selain ada memang informasi lowongan di luar, di sini juga ada ya. Ada, betul. Saya coba klik di sini di gunadarma.ac.id, ini ada di beranda ya. Di beranda itu ada di sini kan ada 3 ini, betul. Ada UG Staff Site, Student Site dan Career Center. Career Center ini ya untuk masuk ke sana ya harus mahasiswa Gunadarma. Ya, betul. Ya, harus login, harus ada username-nya, ada password-nya, mereka udah punya. Baru bisa mereka mengaktifkan UG Career Center tersebut ya untuk digunakan. Ya. Nah, di sini saya sudah klik nih Pak, saya ceritakan saja deskripsikan ya kepada pendengar semuanya nih. Di klik Career Center di sini ada betul UG Career Center, di mana di sini ada username, password-nya itu untuk alumni Gunadarma. Ya. Dan ini ada ini Pak, surat keterangan akreditasi dan sebagainya. Ya, itu salah satu kan biasanya banyak yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa yang ingin bekerja itu salah satunya adalah akreditasi dari jurusannya mereka ya. Itu bisa di-download di sana, bisa di print lah intinya. Ini lengkap banget ini ya. Selain ya salah satu biasanya perusahaan tuh meminta akreditasi dari jurusan ini apa sih gitu. Mahasiswa tinggal delete aja bisa nge-print langsung. Bisa di-upload. Selain nanti dia bisa nge-upload surat lamarannya, CV-nya itu bisa. Terminal data ada di sini Pak ya? Ya, untuk data alumni ada di sini. Ya. Baik, di sini ada banyak menu yang bisa dilakukan ya, pokoknya ikutin aja. Ikutin. Ini kalau yang ini UG Career Center ini dari sisi mahasiswa. Nanti ada UG Career Center dari sisi perusahaan, itu lain lagi tampilannya. Oh, ada lagi. Tampilannya lain, dari hanya perusahaan yang tahu tampilannya seperti apa. Ya, kalau ini dari sisi mahasiswa ya. Mahasiswa yang alumni yang membutuhkan informasi atau juga ada informasi lainnya mengenai lowongan, di sini ada. Ada di UG Career ya. Oh, menarik nih Pak. Nah, ini salah satu khususnya untuk para alumni. Ya. Dan kalau susah nih ada layanan helpdesk-nya Pak ya? Iya, betul. Kalau ada yang kurang jelas bisa layanan helpdesk, bisa ditanyakan permasalahannya apa, nanti dicoba diselesaikan sama adminnya ya. Iya, baik. Kemudian juga di beranda itu juga kan ada namanya UG Staff Site ya. Student Site. Nah, kalau Student Site ini digunakan untuk mahasiswa yang aktif. Ya, mahasiswa yang aktif semester ini, jadi belum lulus ya, mereka masih. Nah, kegunaan dari Student Site ini adalah sebagai fasilitator atau penghubung antara mahasiswa dengan kampus, dengan universitas dan juga dengan dosennya. Iya. Yaitu di situ, dan di dalam Student Site itu semua informasi yang berhubungan dengan kampus itu masuk ke situ semua. Ya, jadi kalau mahasiswa ingin mengetahui informasi segala hal dengan di kampus, semua kegiatan, kemudian berhubungan dengan
misalnya ada acara seminar, ada acara pengambilan ijazah, acara bikin surat keterangan, itu ada di student site semua. Tidak ada kata tidak tahu nih kalau begini ya. Harusnya ya. Jadi kalau mahasiswa Gunadarma ya harus sering dan rajin membuka student site-nya. Iya nih ya. saya coba buka nih Pak student site-nya. Iya. Dan di sini menarik ada online chat juga Pak ya. Iya, itu adalah untuk kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan yang akan mereka kerjakan ya, dalam hal ini urusannya apa. Kalau kemudian ada permasalahan itu bisa online chat, bisa ditanyakan. Jadi tidak susah ya. Semua sudah terkoneksi lah secara online. Jadi walaupun nggak perlu datang ke kampus, dia bisa menggunakan sarana ini. Iya, termasuk data akademik juga ada di sini. Semua informasi kalau boleh dibilang sih sudah ada semua ya. Jadi kalau mahasiswa nggak ngerti apa-apa soal Gunadarma, berarti mereka nggak pernah lihat-lihat student site-nya mereka sendiri. Menarik. Ada banyak nih, ada akademik, ada BAK, perpustakaan, portofolio mahasiswa ada di sini ya. Intinya ada situ semua. Tapi ini by akun ya maksudnya Pak? Iya, harus akun mahasiswa karena ada username, ada passwordnya juga khusus untuk mahasiswa masing-masing, dan setiap mahasiswa punya student site sendiri-sendiri. Ya, jadi mahasiswa lain tidak bisa melihat isi dari student site si mahasiswa yang lain. Ya. Paling yang terbaru kan ada informasi berita misalnya ada apa. Itu juga ada betul. Jadi informasi ada di situ semua intinya. Iya, baik. Ini terakhir ada berita 12 April 2021 ya. Nah, macam-macam lah pokoknya informasi ada di situ lengkap ya. Kemudian ada lagi fasilitas yaitu staff site ya. Staff site ini juga sebagai fasilitator penghubung antara dosen. Jadi yang menggunakan staff site itu adalah dosen. Ya. Ini untuk dosen. Ini untuk penghubung antara dosen dengan institusi universitas dan juga dengan mahasiswa. Iya. Ya, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan staff site ini, dan setiap dosen punya staff site sendiri-sendiri. Jadi dia bisa menyimpan database mengenai dirinya itu di staff site-nya mereka masing-masing. Iya. Ya, dan setiap dosen tidak bisa memasuki ke staff site yang bersangkutan kalau dia tidak tahu username atau passwordnya. Sama ya dengan mahasiswa ya. Betul. Cuma mungkin kontennya yang beda. Kontennya yang beda. Ya. Dan staff site itu digunakan untuk para dosen, student site untuk mahasiswa, career center digunakan untuk para alumni gitu. Iya. Lengkap loh ya. Oke, sahabat Megaswara dan kawan Kota Perak juga Sanaka dan Kulon Progo, lengkap banget. Jadi pokoknya tinggal di ini ya. Ya, asal rajin membuka tampilan-tampilan yang ada di situ, ya harusnya informasi sudah terpublish semua, dan semuanya harusnya ya mahasiswa sudah tahu semua. Intinya tidak ada kata tidak tahu kalau begini. Harusnya. Kalau nggak tahu keterlaluan ya. Oke. Lengkap sekali. Baik, itu penjelasannya, dan tentunya untuk para calon mahasiswa juga nanti sudah mulai boleh lah lihat-lihat ya situsnya di gunadarma.ac.id. Iya, ada lagi Pak yang mau ditambahkan di sini? Untuk Gunadarma, khususnya untuk yang pendaftaran kita sudah buka ya Pak, intinya sudah buka. Mahasiswa bisa melakukan pendaftarannya melalui, mau datang langsung boleh, kalau diizinkan, maksudnya dalam kondisi dengan mengikuti protokol kesehatan ya kalau yang datang langsung itu, atau melalui secara online juga bisa. Nanti kalau masalah pendaftaran nanti kita akan bahas ya Pak ya, betul. Biar lebih detail lagi karena dalam pendaftaran ini biasanya mahasiswa baru, calon mahasiswa baru biasanya ada banyak hal-hal hal-hal teknis biasanya yang memang harus kita sampaikan secara ini dari pengalaman-pengalaman dan juga dari hal-hal yang ditemukan sebelumnya. Baik Pak Rino, kita nanti akan lanjutkan lagi persoalan kita ya. Dan sahabat Megaswara, kawan Kota Perak, Sanaka dan Kulon Progo, kita break dulu sejenak, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, masih bergabung di acara Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh 7 stasiun Megaswara Network. Megaswara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Masih bersama narasumber kita hari ini, ya Pak Rino masih bersama kita ya, masih banyak waktu untuk kita berbincang. Ini di segmen akhir nih Pak Rino, kita akan coba ingin tanyakan mengenai program-program untuk mahasiswa, terutama untuk yang tentunya jenjang beasiswa dan sebagainya. Apa saja yang disiapkan oleh Gunadarma untuk para mahasiswa ini? Oke ya, jadi untuk
calon mahasiswa, Iya. ya kita biasanya mengadakan kerjasama dengan para sekolah yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Kita mengadakan yang namanya tryout. Tryout, ya. Dari tryout itu ada hasilnya. Hasilnya itu akan kita kirim ke calon mahasiswa atau ke siswa tersebut, di mana dalam hasil itu kita akan memberikan penawaran, ya biasanya berupa penawaran beasiswa. Kalau berminat ditindaklanjuti, kalau tidak berminat juga tidak apa-apa. Yang penting nilai hasil tryoutnya sudah mereka terima. Jadi tryout yang diselenggarakan oleh Gunadarma. Gunadarma, betul. Ya. Nah, kalau yang berminat bisa ditindaklanjuti untuk melakukan pendaftaran. Ya, itu untuk yang calon mahasiswa. Kemudian untuk yang mahasiswa yang sudah aktif, ya, kita setiap semester ada namanya beasiswa prestasi. Ya. Ya. Jadi udah otomatis kalau yang mahasiswanya berprestasi, mereka akan mendapatkan beasiswa pendidikan. Ya, dalam hal ini adalah potongan biaya pendidikan bahkan sampai tidak melakukan pembayaran, itu ya, diberikan bebas biaya ya selama 1 semester. Ya, untuk semester berikutnya kalau memang memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa prestasi, dia akan dapat lagi Direview ya. Terus-terusan gitu. Iya. Nah, itu untuk yang lagi aktif ya. Selain itu juga dari penawaran beasiswa dari pihak eksternal, dari luar juga ada. Ya, biasanya nanti akan diinformasikan melalui student site mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa berminat ada beasiswa penawaran dari luar, Ditawarkan juga ditawarkan ya. di situ. Kalau memang berminat, mereka boleh melakukan aplikasi untuk memperoleh beasiswa yang dari luar tersebut. Ya, dari internal ya kita beasiswa prestasi yang sudah pasti itu terus setiap semester ada. Ya. Jadi ada programnya ya. Ada Jangan program. khawatir ya, Ya, untuk Anda tidak yang boleh, mungkin punya prestasi tapi memang keterbatasan juga bisa di sana, ya. lakukan sesuai mekanisme yang ada. Betul. Kemudian kalau dari sisi Gunadarma kita juga memberikan fasilitas ya. Jadi selama kuliah Gunadarma kita fasilitas-fasilitas yang bisa diterima oleh mahasiswa ya banyak sekali ya. Misalnya dari fasilitas pendukung laboratorium misalnya, itu juga ada, semuanya sudah lengkap saya pikir. Kemudian praktikum ya Pak ya. Praktikum ya, kemudian ada internet gratis juga bisa di situ. Kemudian dari sisi pendidiknya atau dosennya juga secara umum, secara kurang lebih hampir 60-70%-an dosen di Gunadarma itu sudah tersertifikasi semua. Ya, jadi secara umum ya boleh dibilang SDM-nya juga sudah mumpuni lah, dari jaminan mutu lah ya Pak ya. Dari sumber daya manusianya sudah mencukupi, kemudian dari sarana prasarana juga sudah lengkap, karena ini salah satu penilaian juga untuk memperoleh akreditasi. Ya, salah satunya ya itu tadi, dari sisi SDM-nya dilihat, dari sarana prasarannya dilihat, kalau memang secara internal sudah bagus, ya bisa memperoleh nilai akreditasi tertinggi. Kemudian juga berhubungan dengan pihak eksternal itu juga sama. Apakah universitas ini mempunyai jejaring di luar negeri, di dalam negeri atau di luar negeri, bagus. Kemudian juga bisa dari sisi alumninya juga bisa terserap oleh dunia kerja, atau mungkin dia punya usaha sendiri. Itu juga biasanya akan menjadi dasar penilaian, dan itu biasanya terlihat di tampilan di UG Career Center itu, mahasiswa itu sudah diterima atau mereka sudah bekerja, itu terlihat. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penilaian sehingga kita memperoleh nilai akreditasi yang terbaik, karena dari sisi internal juga bagus, ke eksternal juga boleh dibilang juga bagus gitu. Sehingga dari sisi penilaian akreditasi memenuhi standar semua, ya alhamdulillah kita bisa memperoleh nilai akreditasi yang paling tinggi gitu. Oke, ini kita tadi sudah banyak berbicara mengenai Gunadarma dan sebagainya. Nah, terkait dengan pendaftaran nih Pak, kita di akhir ini kita akan coba bicara mengenai pendaftaran. Seperti apa sekarang pendaftaran di Gunadarma dan bagaimana mekanisme serta prosesnya Pak? Oke, jadi untuk pendaftaran di Gunadarma ini saat ini masih fokus kepada pendaftaran secara daring atau online, ya. Dimana yang pertama mahasiswa bisa mengakses ke situs atau website pendaftaran.gunadarma.id. Di situ nanti mahasiswa harus melakukan pendaftaran atau register. Setelah dia register, dia akan memperoleh virtual akun. Nah, virtual akun. Nah, dia harus membayar virtual akun. Anda membayar sesuai dengan nilai dari biasanya itu sesuai dengan nilai harga formulir. Ya, itu dibayarkan. Setelah dibayarkan, baru si mahasiswa bisa mengakses ke formulir. Nah, formulirnya diisi di online tadi. Ya, dia akan memperoleh username sama
sama passwordnya, baru dia bisa mengisi formulir secara dilengkapi online. Dilengkapi semua. Setelah diisi, ditambahkan, dimasukkan nilai rapot semester 4 dan 5. Karena untuk pendaftaran ini seleksinya adalah seleksi rapot. Ya, berdasarkan rapot. Jadi tidak ada seleksi, tidak ada ujian, tes ya. Ujian. Jadi berdasarkan seleksi rapot. Jadi setelah formulir diisi, kemudian dilengkapi persyaratannya, salah satunya adalah mengisikan nilai rapot semester 4 dan 5 dan mengupload rapotnya itu. Kemudian setelah itu tinggal ditunggu balasan dari kampus, ya, menunggu pengumuman. Dalam hal ini dia diterima di sesuai fakultas pilihannya. Karena di formulir itu ada pilihan jurusan yang mahasiswa inginkan. Nanti mereka akan mendapat belangko pembayaran di virtual akun juga. Nanti setelah dibayar, baru dia melakukan langkah selanjutnya adalah melakukan namanya daftar ulang. Ya. Nah, setelah daftar ulang selesai, daftar ulang itu adalah kegiatan memverifikasi semua berkas untuk memastikan, karena dia sudah bayar uang kuliah, kan berarti mereka intinya sudah diterima. Kemudian tinggal diverifikasi berkas. Kalau berkas sudah oke, baru dia sudah terpilih menjadi mahasiswa Gunadarma. Di situ mungkin ada perbaikan ini. Betul, berkas ya. Berkas kalau memang ada yang kurang harus ditambahkan. Kalau berkasnya kan yang dikirim itu berupa file ya, misalnya scanan. Kalau scanannya kurang jelas, kita tolong dikirim ulang untuk menjadi lebih jelas gitu. Verifikasi ya. Verifikasi intinya di situ ya. Jadi itu secara online ya, jadi pendaftarannya. Itu yang diperhatikan, kadang-kadang hal teknis ini yang menghambat ya. Biasanya dari misalnya tipe file yang memang tidak pas sehingga tidak jelas, jadi kecil dan buram atau apa ya. Iya, betul. Diperhatikan dengan baik. Jadi memang pertama kalau memang berminat, buka websitenya pendaftaran Gunadarma SID, kemudian login daftar, nanti di situ dia akan mendapatkan berupa balasan dari email atau dari WA, sesuai harus masukkan nomor handphone dan emailnya. Nah, di situ dia baru bisa mengakses formulir pendaftaran. Ya, ikutin langkah selanjutnya aja yang ada nanti di situ ada panduannya kalau Anda membuka website situ. Jadi langsung diikutin aja panduannya. Yang jelas yang harus ditetapkan sekarang adalah nomor telepon dan akun emailnya. Iya, betul, itu yang paling penting. Jangan berubah-ubah ya. Ya, jangan berubah. Nah, yang penting itu. Karena sekarang sudah online, jadi informasi melalui nomor handphone dan email. Iya, notifikasinya di situ ya. Notifikasinya di situ yang paling penting. Karena informasi sekarang lewat situ semua kalau secara online. Baik. Ya. Cukup jelas ya. Ini nanti tinggal ikutin aja alurnya yang ada di pendaftaran.gunadarma.ac.id ya. Baik, Pak Rino, ada yang tambahkan lagi sebelum kita akhiri? Mungkin informasi mengenai fakultas saja ya. Jadi di Gunadarma itu ada 9 fakultas. Ya, yang pertama adalah Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dengan 2 program studi, yaitu Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya dengan 3 program studi, Sastra Inggris, Pariwisata, dan Sastra Tiongkok. Yang ketiga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ada 3 program studi, Studi Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, dan Desain Interior. Yang keempat Fakultas Ekonomi ada Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Syariah. Yang kelima Fakultas Teknologi Industri, terdiri dari Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Agroteknologi. Ya, kemudian yang keenam Fakultas Psikologi, terdiri program studi Psikologi. Yang ketujuh ya Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi. Yang kedelapan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi, terdiri dari program studi farmasi dan program studi kebidanan. Dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran, terdiri dari program studi pendidikan dokter dan profesi kedokteran, profesi dokter. Itu untuk yang program S1-nya. Kalau yang program D3-nya ini ada 5. Ya, yang terdiri dari program D3-nya Manajemen Informatika, Teknik Komputer, Akuntansi Komputer, Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Keuangan. Jadi kalau memang berminat silahkan dilihat-lihat ya program studi yang yang diinginkan ya sesuai dengan minatnya masing-masing. Setelah itu bisa melakukan pendaftaran melalui secara online. Itu untuk mudahnya. Terima kasih Pak Rino informasinya. Ya cukup lengkap, kita mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, bincang-bincang kita di Info Gunadarma bersama narasumber Dr. Rino Rinaldi SE MM
SIMIKOM yang hadir di hari ini. Beliau adalah dosen di Universitas Gunadarma dan tentunya ada banyak informasi yang telah kita dapatkan. Pak Rino, terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan info terbaik untuk sahabat Megaswara yang akan mendaftar ke Gunadarma. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Sama-sama, terima kasih. Demikian info Gunadarma hari ini dan kita akan ketemu lagi hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Yuda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.